untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah. Wahai Maha Kuasa, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 bulan Maret tahun 2021, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Learning Community Scientific Calculator, yang pada sesi kali ini perkenalkan saya Negeri 7 Semarang, dan pada sesi kali ini di sesi ke-6 ini telah hadir bersama kita pemateri luar biasa, pemateri hebat. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Mahfud Effendi. Beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Biama. Baik Bapak Ibu, seperti biasa untuk tata kelola pada sesi tiap Selasa spesial CSC adalah Bapak dan Ibu jika menginginkan untuk bertanya pada sesi tanya dan ditulis di kolom, dan juga dengan klik tombol raise hand atau angkat tangan, nanti akan kami mute sehingga Bapak dan Ibu bisa komunikasi langsung materi. Terus jika Bapak dan Ibu terkendala dengan perangkat untuk bertanya, bisa dituliskan di kolom chat untuk bertanya kepada pemateri. Dan bagian sio median bagi peserta yang bisa nantinya menjawab ataupun menjawab lah, mungkin nanti Bapak bisa memberikan semacam pertanyaan atau mungkin kuis di tengah-tengah sesi atau di akhir sesi, terserah Bapak. Ada dua peserta yang nantinya akan interaktif dengan kita untuk menjawab kuis ataupun pertanyaan dari Bapak untuk mendapatkan giveaway dari Casio. Begitu Bapak, sedikit perkenalan dari kami. Sesi Learning Community Scientific Calculator untuk seri ke-76 kita mulai. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Mahfud Effendi, kami berikan sepenuhnya. Matur suwun, silahkan. Oke. Halo, bisa didengar suara saya? Jelas? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, terhindar dari dalam sakit dan mara bahaya. Mudah-mudahan kita ya beraktivitas seperti tugas kita yang sudah ditugaskan kepada kita. Pak sekalian, ya saya panggil Mas saja, Mas Mufid, karena masih muda. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Tadi juga diminta oleh Mbak Pinta untuk CV, kemudian saya pulang tadi ada kehujanan sehingga harus mempersiapkan masukan gitu, sehingga tidak sempat untuk menulis CV. Memang ada CV yang terlalu panjang, jadi nggak enak untuk diberikan. Saya perkenalkan diri saja. Oke, Bapak sekalian, saya senang sekali bisa hadir di sini, diundang. Satu kehormatan bagi saya. Sebenarnya saya dengan Casio sudah lama, kenal dengan Mbak Pinta sudah lama. Dan Mbak Pinta ke Malang itu, kalau tidak keliru sudah 3 kali gitu. Presentasi tentang program-program, dan juga mahasiswa saya yang mengambil skripsi tentang Casio dan Iya. Nah, ini juga saya minta ada kerjasama di bidang itu. Nah, untuk malam ini karena masa itu mulai ada TK dulu, mulai SD ya, mau di T gitu, Mahfud Effendi, dan sampai sekarang. Dan tidak berubah, karena kalau berubah di desa itu harus pakai jenang itu Pak Mufid dan sekalian. Gitu, Pak. Ada bubur merah putih ya Pak ya? Iya. Kalau 17-an ada merah putih. Nah, saya di Unmu ini menjadi dosen itu mulai tahun 91. Tahun 91. Di matematik.
kemudian S1 saya matematik, S2 saya manajemen SDM, S3-nya adalah pengembangan kurikulum. Memang siksak itu, gak karu-karuan itu pendidikan saya. Tapi saya bersyukur dengan berbeda-beda itu saya bisa ngajar di mana-mana gitu. Saya bicara Baik, apa baik. saja. Punya banyak aplikasi jadinya ya Pak ya. Oke, alhamdulillah istri saya satu dan anak saya tiga. Tidak dibalik berarti ya Pak, jangan ya Pak. Jadi anak saya tiga sudah kuliah semua, yang satu yang dua hampir selesai sampai, yang tiga sudah semester kedua ini kuliah semua, dan jaraknya 2 tahun sesuai dengan rencana saya 2 tahun gitu. Kemudian ya memang jadi guru itu kan gajinya kecil, maka jarak 2 tahun itu bisa bajunya turun temurun gitu, tidak terlalu lama, dan bukunya juga begitu. Nah itu adalah Oh, saya. sampai berpikir efisiensi sejauh itu Pak Mahfud ya. Iyalah, karena saya matematik, jadi hampir semua saya pikirkan. Baik. Oke, saya sekarang menjadi kaprodi di matematik mulai tahun 2018. Tahun ini sudah mau habis waktunya di November ini. Saya sudah tidak mau lagi untuk berikutnya karena ada yang muda-muda. Saya memang dukung yang muda-muda, energik, idenya bagus, gitu ya, dan idealismenya sangat tinggi. Mungkin mereka perlu diarahkan saja. Kalau yang sudah seperti saya yang sudah berumur berapa? Saya sudah 50 sekian ya. Dan tinggal mendorong dari belakang, memotivasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba ini ya, mudah-mudahan sudah lancar lagi ini tuh, mungkin kan bebek ini. Amin, amin. Ya, Ya, sudah terlihat kami Bapak. Oke, kelihatan ya. Sampun. Oke, ini saya coba untuk variasi di dalam tulisan, ada warna-warni itu, karena saya suka berwarna-warni, suka homogenitas tapi heterogenitas, karena memang kita itu diciptakan berbeda-beda ya. Dengan berbeda-beda itu kemudian kita bisa mengisi satu sama lain. Memang kita ini tidak sempurna menurut saya, tidak perlu yang tua itu untuk mendengarkan yang muda, begitu juga sebaliknya. Karena dalam setiap di dalam setiap nasihat, apapun siapapun yang memberi nasihat itu jangan melihat orangnya, tapi melihat kata-katanya itu. Makanya saya tidak berorientasi pada siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, saya mencoba untuk kesesatan pikir ya. Saya mengajar logika sudah lama gitu. Dan bukan berarti saya bebas dari kesesatan berpikir. Kerap kali sesat dalam berpikir. Kenapa? Karena ada faktor lain ya yang mempengaruhi pola pikir. Karena di dalam diri kita ini kan banyak unsur ya, pikiran juga, ada perasaan juga, ada hati dan seterusnya itu. Sehingga saya memberanikan diri untuk topik ini ya. Bukan kemudian mengkategorikan ini sesat, tidak ya. Jadi atau saya mengajak pada ilmu sesat, enggak ya. Semua ilmu itu cuma siapa yang pakai. Nah ini saya ambil ya. Kemudian saya mencoba ini dulu karena kesalahan itu berurusan dengan akal dan itu berurusan dengan otak. Itu mohon maaf kalau saya mengambil beberapa dasar tentang kenapa akal, kenapa otak, dan kenapa matematik itu kemudian memperbaiki akal ini, nalar itu. Nah, saya menyetir beberapa dasar ya.
sebenarnya banyak ya, terkait dengan akal itu, dan saya juga meyakini bahwa akal ini adalah yang mengontrol keseluruh kegiatan anggota tubuh kita ini, termasuk di dalam masuk membedakan ya, sehingga ini bisa kita gunakan untuk membedakan makhluk lain. Akal ini kita jelas berbeda dengan kalau hewan atau apalagi tumbuhan dan seterusnya, karena akal ini pemberian yang luar biasa saya, dan dipersilahkan untuk berkembang gitu. Kemudian di beberapa dalam beberapa kasus ya, untuk memutuskan kan harus ada dasar, itu jelas sangat matematis, bicaranya deduktif ya, tidak lagi induktif, jadi harus ada dasarnya. Nah, di dalam membutuhkan suatu perkara itu, kalau di Islam itu memang dasarnya kan kitabnya adalah Al-Quran itu. Ya kalau tidak ada di situ, karena tidak semuanya dijelaskan di situ, mesti ada penjelasan di sunnah. Jika tidak ada, kemudian kita harus berikat di akal, gitu. Di akal itu kita gunakan. Nah, akal ini menjadi, karena dia menjadi pengatur seluruh aktivitas kota tubuh ini, sangat tergantung pada orangnya, karena ini juga berpotensi mengantar seseorang untuk sesat ya, sesat dan tersiksa di dalam neraka gitu. Nah, oleh karena itu akal ini harus dijaga ya, gunakan yang baik untuk yang baik-baik. Maka saya katakan tadi tidak ada pelajaran itu yang negatif, tapi tergantung dari orang untuk ya penggunanya. Nah, makanya ini perlu dirawat ya, rawat makanan, berisi berupa informasi, mengkaji, dan seterusnya, itu tidak harus baca, tidak harus berdiskusi, tidak harus bertemu dengan orang, juga diskusi dengan hasil-hasil atau tulisan-tulisannya. Ini masalah akal. Ini kalau rusak ya rusak semua itu ya, rusak semua akal ini. Nah, kemudian bagaimana di matematik? Ya, banyak sebenarnya definisi tentang matematik itu. Saya mengambil beberapa umum saja. Nah, matematik ini mempelajari pola. Yang berpola itu yang dipelajari, belajar tentang hubungan. Ada fungsi, kemudian ada pemetaan, ada relasi, kemudian ada yang lain. Pola itu ada bentuk-bentuk umum, dan ada rumus, ada seterusnya. Kalau yang sering kita pelajari adalah deret, kemudian ada barisan dan seterusnya, itu pola. Nah, sebenarnya yang berpola itu lebih sedikit daripada yang tidak berpola ya. Dan matematik yang mempelajari yang berpola, karena kalau tidak berpola ya susah juga untuk menentukan polanya. Nah, hubungan bisa juga seperti tadi saya sampaikan, jadi bisa jadi juga dengan ilmu lain ya, matematik ini bisa digunakan, karena memang matematik ini kan ilmu kehidupan yang mengandung berbagai persoalan, dan kemudian untuk menyelesaikannya itu harus ditransfer dulu dalam simbol-simbol matematik, kemudian diselesaikan secara matematik, dan dikembalikan lagi pada persoalan kehidupan itu. Nah, kemudian tugas matematik ini, kalau kita mempelajari matematik, sebenarnya itu memperbaiki cara berpikir, bernalar. Tentu saja matematik lebih banyak pada deduktif, ya, deduktif yang memerlukan penalaran logik dan aksiomatik. Misalnya kita belajar tentang apa? Tentang bangun ruang. Kita harus tahu bangun datar dulu.
untuk bisa paham bangun datar ya kita harus garis dulu, untuk garis ke titik dulu gitu. Nah, tentu saja eh, dasar-dasar ini harus sudah terbukti benar. Makanya kan matematik juga dianggap sebagai bahasa simbol, sebagai simbol atau sebagai bahasa gitu ya, sebagai bahasa. Karena di situ banyak sekali simbol yang digunakan yang mungkin di pelajaran lain ya tidak ada gitu. Nah, matematik juga digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan, katakan bisa digunakan di disiplin ilmu lain atau juga digunakan dalam matematik itu. Ini secara umum memang saya kira Bapak Ibu sudah paham yang ini ya, yang ini tentang matematik itu apa, dan bahkan kalau di apa namanya NCTM itu kan dikatakan selain standar isi yang perlu disampaikan pada siswa itu ada standar proses. Standar proses itu salah satunya adalah penalaran. Di situ juga ada problem solving, ada pembuktian, ada penalaran, ada representasi, ada komunikasi. Nah, ini komunikasi penting apalagi jadi guru. Jadi apa yang dibaca kemudian disampaikan pada orang lain dan orang lain itu bisa paham seperti apa yang kita inginkan. Ini tujuannya. Oke, kemudian kita mencoba mengapa tersesat ya. Mengapa tersesat. Jadi di dalam belajar logika terutama karena logika itu mempelajari tentang kaidah-kaidah bagaimana bernalar yang bagus. Di situ juga ada hukum-hukum ya yang harus diikuti supaya apa yang kita sampaikan itu logis dan bisa diterima oleh orang lain. Jangan sampai kemudian di dalam penyampaian pendapat itu ada unsur subjektivitasnya. Pasti itu nanti akan mengalami kesesatan. Nah, di dalam mempelajari logika itu ada yang disebut dengan pernyataan. Mungkin ada yang ini ya, ada yang ngajar logika. Ada dari Bapak Ibu yang ngajar logika? Iya, salah satunya saya, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik kalau belajar logika karena nyerempet pada hal-hal yang sesat. Nah, ada yang penting di situ sebagai pembentuk ya argumen itu adalah pernyataan. Sebenarnya juga pengertian, kemudian makna dan seterusnya itu menjadi ke pernyataan. Kalau pernyataan itu kan sudah jelas kalimat matematik yang bisa ditentukan benar atau salahnya. Gitu. Jangan kemudian mengandung variabel gitu ya. Nah, kemudian kalau argumen itu kumpulan dari pernyataan yang salah satunya saya coba untuk ini. Oke. Nah, kalau argumen itu ini ada P1, ada P2, ada P3. Saya mau nulis PKB atau PDI itu apa? Ada PN, ini pernyataan, kemudian ini adalah konklusi. Nah, kalau ini ditarik berdasarkan premis-premisnya ini, maka dia disebut dengan argumen yang valid. Argumen valid tidak berurusan dengan pernyataan ini benar atau salah ya. Benar atau salah tidak terkait dengan itu. Tetapi ada yang yang mengharuskan pernyataan itu benar dan valid. Misalnya adalah ketika kita menarik kesimpulan. Jadi kalau kita diminta untuk membaca suatu artikel atau makalah, kemudian diminta untuk menyimpulkan, itu artinya itu yang diminta adalah argumen valid berdasarkan informasi-informasi yang benar di dalam artikel itu. Jadi kesimpulan ini selain valid, ya maka juga harus benar. Nah di situ diminta ya oleh kesimpulan. Tidak ada kesimpulan kemudian tidak valid atau tidak benar, ya tidak usah dibaca gitu kan. Kalau tidak dibaca kan kalau itu masuk pada penyimpulan sudah benar lah gitu. Nah kemudian
di dalam ini seperti tadi saya katakan ya, kita ini matematik ini lebih banyak pola pikir deduktif. Bisa dilihat ya coretan-coretan saya, Bang Fit? Terlihat jelas, Pak. Oke. Nah, deduktif ya, deduktif ini dia pola pikir yang bisa dipastikan itu tidak ada salah ya. Tidak ada salah karena dibangun dari yang sudah benar. Seperti tadi saya katakan, garis itu dari titik, kemudian bidang itu dari garis. Mesti definisinya kayak gitu. Walaupun orang kemudian mendefinisikan gini, garis adalah kumpulan titik-titik gitu, itu sebenarnya juga salah gitu. Nah kalau kumpulan titik-titik ngumpul begini ini kan masa kumpulan titik. Maunya itu kan garis adalah kumpulan titik-titik yang membentuk garis begini. Nah, ini mencoba mendefinisikan kemudian sebenarnya salah gitu. Salah. Bidang itu apa? Gitu kan dibatasi oleh garis itu. Nah, jadi kalau kita dipaksa untuk mendefinisikannya sebenarnya kita tidak bisa mendefinisikan itu, maka proses mendefinisikannya menggunakan pijakan yang sudah benar, tadi garis, ke titik dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu jadi salah. Nah, pola pikir yang kedua itu adalah yang induktif, generatif, menggeneralisasi. Nah, ini yang banyak sesat ya. Ini cenderung sesat. Kenapa? Karena kesimpulannya itu mengandung probabilitas. Jadi misal begini seperti tadi saya katakan ya. Ini ini pakai menghapus tidak pindah supaya tidak share screen, stop screen dan seterusnya. Nah, misal kesimpulan yang sama, ya, kesimpulan yang sama. Kemudian di sini cuma ada 2, yang di sini ada 3, bahkan ada 4, maka kesimpulan konklusi ini lebih bagus. Jadi ini probabilitasnya, probabilitas K1 itu lebih baik dibanding dengan probabilitas ini K2, ini K1. Ini K2. Jadi banyaknya ini sangat menentukan kesimpulan ini. Semakin sedikit ini semakin salah. Sehingga gini, coba saja ya Bapak Ibu misalnya beli di buah-buahan di pinggir jalan atau di yang menunjukkan contoh. Misalnya boleh mencicipi atau contoh itu diberikan. Nah, 1 gitu ya diberikan. Mesti contohnya kan 1 ya. Tidak kemudian contohnya 10 gitu kan. Diberikan 1, 2, 3, 10 gitu. Padahal yang memberi contoh gitu nanti kesimpulan untuk menyimpulkan bahwa buah di keranjang itu sesuai dengan contoh tadi itu lebih tinggi kebenarannya dibanding dengan 1. Nah, tentu saja yang contoh yang diberikan oleh pedagang buah itu yang jelas yang manis dia itu. Gitu kan? Yang manis yang diberikan. Tidak mungkin yang kemudian yang pahit atau yang ketir atau apa. Itu kan tidak laku gitu. Nah, ini dia mencoba untuk menyesatkan pikiran kita sehingga kita menjadi membeli. Itu karena cuma satu kemudian disimpulkan. Karena ini belum tentu sama itu ya kesimpulan itu. Nah, kemudian pengemis ya, bukan berarti matematik anti tidak kasihan ya, tidak beramal jadi tidak memberikan bersedekah dan seterusnya. Enggak ya. Apa Bapak Ibu pernah melihat misalnya pengemis pakai jas, pakai pedasi dan seterusnya kemudian datang minta misalnya yang diminta cuma 1.000 atau 500 dan seterusnya kan tidak mungkin. Mesti mereka itu menggunakan yang kira-kira ya, bisa menyentuh perasaan Bapak Ibu itu. Nah, kalau itu kemudian dilakukan oleh pengemis dan Bapak Ibu memenuhi, berarti sebenarnya juga sudah sesat.
Karena apa? Karena kesesatan itu, ya, kita dulu. Karena kesesatan itu ini, ya. Nah, yang di otak-atik itu ada yang luar Jawa ya, Pak Mufid ya, Mas Mufid. Banyak Pak. Oke. Jadi Kalau di tapi otak-atik, nggak apa-apa Pak. Nanti saya translate nggak apa-apa Pak. oke. Nah, perasaan ini menjadi faktor juga untuk menyesatkan. Jadi sesat itu ada yang disengaja, ada yang tidak. Jadi mereka itu sesat memang kadang dia tidak tahu pada sesat itu. Atau dia menyesatkan, itu menyesatkan. Nah, salah satunya adalah perasaan ini. Di hampir di kehidupan itu ya, untuk menyesatkan orang biasanya ini di perasaan ini. Contoh, ya, kalau orang sudah jatuh cinta, kemudian kesemsem terhadap seseorang, bisa-bisa walaupun dia pintar bisa jadi bodoh itu. Ya karena memang perasaannya yang bisa menutupi kemampuan berpikirnya. Kekuasaan juga begitu. Ini sudah banyak kasus ya. Kasus saya kira Bapak Ibu sudah melihat bahwa seseorang itu dipenjara dan sebenarnya dia itu masih ada pelaku yang aktor yang paling tinggi. Kenapa dia bisa? Karena dia menggunakan kekerasan. Ditelepon bolak-balik misalnya diintimidasi atau di setiap hari. Kalau Anda berterus terang siapa yang menjadi aktornya atau berterus terang bahwa saya yang melakukan, menyuruh dan seterusnya, maka Anda akan saya bunuh dan keluarganya akan saya habisin dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah mengancam, yang diancam berpikir. Nah, kalau dia mengucapkan atau menyampaikan yang benar, bisa jadi itu juga akan kejadian yang tadi, ancaman tadi. Nah, supaya selamat, maka kemudian dia tidak berkata benar. Artinya dia sudah bisa disesatkan karena ada suatu kekuasaan yang mengintimidasi itu. Oke, ini saya tidak urut ini, saya kenanya saja. Nah, yang tadi juga ini belum cukup bukti. Misal, seperti tadi saya disampaikan ini ya, jadi belum cukup bukti. Misalnya Mas Mufid misalnya kenal dengan saya lewat virtual ini, cuma sekali gitu. Itu kemudian disimpulkan. Nah, ini kan masih jauh dari yang sebenarnya. Sama juga ketika kita mencari data ya untuk menganalisis atau meyakinkan bahwa data itu benar, maka kan tidak hanya menggunakan teknik pengumpulan hanya satu. Ya. Boleh pakai satu, tapi berkali-kali. Frekuensinya lebih dari satu. Jadi misalnya kalau ingin melihat kemampuan seseorang, jangan hanya dites satu kali. Dites berkali-kali. Gitu. Tes berkali-kali. Nah, apakah memang itu pintar atau tidak? Kan tidak cukup dengan tes. Akan tanya jawab, kemudian observasi, udah macam-macam. Nah, semakin banyak teknik ini dan semakin frekuensinya masing-masing itu semakin tinggi, itu akan semakin bisa dipercaya data itu dan diterima data kebenaran itu. Artinya kalau belum cukup fakta atau data, jangan sekali-kali kemudian menyimpulkan. Apalagi sekarang kan di medsos itu kan begitu ya. Baru bagus kemudian berita tanpa dibaca kemudian di-share ke grupnya masing-masing. Sekarang ini beda ya di zaman kita. Mas Ufid tahun berapa lahirnya? Saya sudah 36 tahun, Bapak. Hampir separuh saya, berarti separuh saya. Berarti kurikulumnya di tahun berapa? Kurikulum yang mana, Pak? Saya sekolah waktu 9 berapa ya, Pak? 9 lupa, ya? Pak. Kayaknya, Pak. Ya. Oke, 94-an. Saya yang kurikulum 75. Oh, gitu. Itu mungkin Bapak Ibu saya belum ketemu, Pak.
Berarti saya sudah tua banget ya. Enggak juga sih Pak, tapi masih muda Pak, masih energik. Oke. Ya gitu, sering-sering ketawa dan sering-sering berguyon. Nah, ini makanya saya sampaikan pada bimbingan saya kalau mencari data atau mengumpulkan data itu jangan hanya satu teknik saja, harus lebih dari satu ya. Nah, ini juga kalau gini ya, saya mau menggambar kenapa misal datanya kurang, kita tidak bisa menyimpulkan. Eh, di dalam membuat garis lurus atau mau menggambar grafik itu kan misalnya begini y dengan 2x plus 3. Bagaimana kita menggambar grafik? Apa misalnya kalau x-nya 0, y-nya 3, kemudian ada 0, 3. Kemudian kalau x-nya 1, kemudian yang ini menjadi 5, sehingga ini 1, 5. Dan digambar gitu kan, dari 3, x 3 berarti ininya 3, di sini 1, di sini 5. Gambar ini. Informasi hanya 2 titik, walaupun sebenarnya kan dalilnya ada. Dari 2 titik itu bisa dibuat garis lurus. Ya kalau garis lurus, ya memang ini kita garis lurus ya, ini garis lurus. Yang saya maksud adalah pola pikirnya yang saya khawatirkan keliru, ya keliru. Kalau ini tidak garis lurus atau linier, maka ini akan menjadi linier juga gitu. Karena misalnya y sama dengan 2x kuadrat plus 3. Karena pola pikirnya hanya menggunakan 2 titik kemudian dibuat garis, itu saya khawatir untuk semua persamaan atau fungsi itu kemudian digambar semacam ini. Gaya kuadrat tidak lagi gambarnya menjadi parabola atau parabola. Nah, pola pikir yang dibangun untuk 2 titik kemudian dibuat garis ini, saya khawatir di titik ketiga itu tidak ada di sini. Saya khawatir ada di sini sehingga dia tidak lagi garis lurus, atau di sini sehingga dia garis lurus. Makanya menurut saya apa yang kita bisa gambar dengan satu titik, apa yang kita bisa simpulkan dengan satu penglihatan, apa yang bisa kita simpulkan hanya ketemu sekali terhadap orang itu. Ya, jadi sangat kurang. Nah, ini kalau Anda tergesa-gesa, karena memang kesesatan itu salah satunya juga tergesa-gesa ya. Kalau ini yang dipakai, maka akan menjadi salah, dan salah itu kalau ditularkan pada orang, itu menjadi sesat orang itu. Sebenarnya kita tidak tahu gitu, bahwa kita salah, kemudian disampaikan pada orang, orang jadi sesat. Gitu. Itulah yang tidak sengaja tadi. Sengaja. Sehingga menurut saya harus ada titik ketiga. Paling tidak ada titik ketiga, sehingga dia bisa nampak ya, walaupun masih dalam bentuk draftnya. Ini yang saya maksud dengan belum cukup fakta atau data ini. Oke. Kemudian, oke. Sekarang saya pada yang umum belum tentu benar. Oke. Saya tanya. Ini bisa kuis, bisa enggak ya? Silakan Bapak, kalau memang mau dianggap kuis boleh juga. Oke. Dijadikan kuis ya Pak ya? Oh boleh. Boleh. Baik Bapak dan Ibu, ini ada langsung dari pemateri. Kita masuk ke termin ke-1, ada satu pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Jawabannya ya Pak, nanti biar saya coba screening, semoga ada yang beruntung. Siap-siap ya Bapak dan Ibu. Oke, saya mau ini ditunjuk saja gitu, atau didefinisi, dikalimatkan. Apa yang disebut dengan, atau tunjuk ya, disebut dengan, atau dengan ditunjuk ya, menunjuk atau menggambar, apa yang disebut dengan atau ditunjuk dengan gambar, atas itu mana?
bisa mendefinisikan atas itu Oke, apa? berarti Apa? ini definisikan apa yang dimaksud dengan atas itu mungkin ya Pak ya? Atas. Ya, bisa bawah. Itu kan karena ini kan atas atau bawah. Oke. Sudah ada yang menjawab? Oke, kita tunggu Bapak, belum ada. Jadi apa yang disebut atas, bawah boleh ya Pak? Atas atau bawah maksudnya ya? Boleh. Bawah. Ya. Silahkan bisa definisikan atas atau bawah. Semoga tidak pada tersesat ya. Baik, silahkan Bapak dan Ibu. Di sini ada yang menuliskan hadir Sumbar, bahkan dari Biak juga ada yang hadir. Oke. Sip. Dari Biak, dari Fak-Fak ada, dari Aceh sampai Papua ada semua nih Pak. Oke, ada satu. Atas sama dengan bagian yang lebih tinggi. Bawah bagian yang lebih rendah. Oke. Ada lagi yang lain? Masih kita tunggu Bapak dan Ibu. Semoga tidak pada tersesat ini. Ada atas adalah, oh ini ada lagi Pak. Melengkapi yang tadi kayaknya. Atas adalah bagian yang lebih tinggi secara vertikal. Ini baru ini. Kami tunggu lagi. Oke. Nanti yang menentukan benar tidaknya Mas Mufid ya. Jangan saya Pak, nanti saya tersesat Pak, nanti malah teman-teman jadinya nanti tersesat. Bapak saja. Baik, atas adalah nilai yang lebih besar, bawah adalah yang nilai yang lebih kecil. Jadi ini mendefinisikan bahwa atas lebih besar, bawah lebih kecil. Oke. Ada yang sudah mendekati, boleh Pak, nanti kami nyalakan mikrofonnya untuk kita bisa berbincang secara langsung. Oke. Atau saya menjelaskan di ininya, di secara umum. Boleh Bapak. Apa bawah itu, dan makanya kan nanti Mas Mufid bisa menentukan yang dekat ke jawabannya. Kan ada yang sempurna ya, yang kita ambil yang paling dekat aja. Baik. Karena ini mengandung probabilitas juga. Kayaknya kalau saya menentukan kewanen Pak. Kewanen itu bahasa Indonesia apa ya? Saya nggak tahu Pak. Kadang-kadang saya juga susah membahasa Indonesia kan Pak. Silakan Bapak, monggo kalau mungkin dikasih clue Pak. Oke. Misalnya yang tadi sudah ada yang mau mengarah ya. Tempatnya lebih tinggi gitu ya. Kalau kita menggunakan diri kita, atas itu kemana? Menunjuknya ke sana ya. Betul? Dulu. Betul. Kelekean. Jadi menunjuknya kan ke sana. Iya. Artinya kalau ini orang ini menunjuk ke sana, salah kan? Iya siap. Oke, menunjuk ke sini, salah kan? Salah Pak, salah. Apalagi menunjuk ke sini. Iya. Oke, nah ini hal-hal yang menurut saya yang umum belum tentu benar. Kita selalu menunjuk atas itu mesti di atas kepala. Oke. Yang pertama, kalau menunjuk atas itu di atas kepala, bagaimana kalau kita ketika tidur? Ya, definisi tadi. Bagaimana kalau kita ketika begini? Oh ya, itu kayang Pak. Jadi jangan salahkan kalau Bapak Ibu tanya ke siswa, kemudian siswa menjawab atas itu seperti ini. Jangan salahkan. Baik. Tetapi ditanya mengapa Anda jawab begini. Kalau ini menjawab menggunakan ini, orang itu berdiri tegak lurus garis singgung bumi. Ya. Ini juga
berdiri tegak lurus singgung bumi, ini juga berdiri tegak lurus dari singgung bumi, ini juga begitu. Dia mengatakan atas itu sana mewakili yang ini. Bisa juga dia mewakili yang ini sehingga ini menyatakan atas ini. Oke ya. Ini juga menyatakan atas sehingga atas itu bisa kemana-mana. Baik. Ini kan bumi. Oke ya. Makanya menurut saya hati-hati dengan definisi itu. Ada siswa yang menjawab berbeda dari umumnya, ditanya dulu. Jangan-jangan dia itu benar. Salah satunya contohnya ini. Nah, itu masalah atas dan bawah. Nah, sekarang juga karena begini, seperti yang di kita simbol-simbol matematik, artian dan seterusnya itu kan kita buat sendiri. Kita sepakat sendiri, dan kadang kita bingung sendiri tentang itu. Misal lagi 2x plus 3. Gradiennya berapa? Gradiennya 2. Oke. Kemudian saya kembalikan. Apa itu gradien? Gradien kemiringan, ya, seluruh. Iya. Terhadap apakah terhadap sumbu X atau sumbu datar? Oh. Kalau secara matematis sumbu X, Pak. Sumbu X. Oke ya. Ya. Yang dimaksud sebenarnya kan ini kan ya. Ini kan? Iya, betul. Betul. Ini Y, kan? Nah, padahal ini tidak harus milik. Ini juga bisa miliknya U, bisa miliknya V, bisa miliknya T, bisa miliknya S, termasuk miliknya Y. Umumnya memang begini. Ini juga begitu. Jadi, kalau ada siswa yang mengatakan gradien ini bukan 2, atau dia menyebut setengah, jangan dulu. Jangan-jangan dia mengatakan atau apa namanya ya, menjelaskan bahwa yang ini adalah Y, ini adalah X. Kita biasa adalah Y sama dengan Fx. Apa tidak boleh gunakan X sama dengan Fy? Oh, iya. Nah, makanya jika ada siswa menjawab bukan 2 gradiennya, jangan serta-merta disalahkan. Tanya dulu kenapa. Oke ya. Itu yang saya maksud, sesuatu yang umum belum tentu benar. Tergantung dari penjelasannya. Karena kebenaran di dunia ini tergantung dari alasannya. Alasannya menjadi penting. Nah, kemudian seperti itu tadi lagi. Kalau atas ini bisa sana, yang salah yang gimana? Yang salah yang di mana? Ini bukan yang benar ya, Pak, sekarang ya, Pak? Jadi yang salah ya, Pak? Ya. Yang salah gimana? Aduh, ini kayaknya saya kembali ke pada saat itu ada namanya filsafat ilmu deh, Pak, kayaknya nih, Pak. Yang salah gimana? Yang jadi, salah adalah kalau orang itu katakan ini atas sana, kemudian bawah sana, itu yang salah. Karena jadi atas dan bawah itu dia inverse. Kalau dia menyatakan
bawah itu sana, atasan sini, sini, ya benar ya. Yang salah yang model-model begini. Oke. Nah, ini juga ada siswa yang menggambar garis bilangannya. Ini kan selalu di sini satu, di sini dua, ini positif lah. Ini min satu, ini min dua, dan seterusnya. Apa harus begini terus? Apa yang ini yang benar? Balik apa tidak boleh? Nah, itu yang sering terjadi, dan di soal-soal itu kalau misalnya persamaan ini ya, ini mesti diminta misalnya gradien yang kalau begini di soal, yang diminta jawabannya adalah ini. Karena menganggap ini punya X, ini punya Y, dan tidak benar. Nah ini jadi salah bagi kita. Tidak semua yang umum itu adalah benar. Jadi kalau ada siswa ketika kita ngajar dan kita tanya jawabannya tidak umum, itu jangan disalahkan. Karena saya khawatir di situ ada unsur kreativitasnya. Karena kreatif itu biasanya berbeda dengan yang umum. Kalau Anda mematikan unsur-unsur kreatif di siswa itu, ya jangan berharap akan kemudian generasi kreatif. Padahal di dalam pembelajaran itu, kalau lihat Bapak Ibu lihat ya, di standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar dan seterusnya itu kan jarang-jarang ada kreativitas di situ. Paling tinggi itu adalah memahami, menggunakan dan seterusnya, tidak sampai pada kreativitas. Nah, kalau di dalam pembelajaran kita tidak mengajarkan kreativitas, dengan harap siswanya kemudian kreatif. Kalau diajari kreatif saja belum tentu kreatif, apalagi tidak diajari kreatif dan bahkan gurunya tidak kreatif. Ini jadi persoalan kita, padahal di penyelenggaraan pendidikan mulai dari TK bahkan ya SD, SMP dan seterusnya itu adalah mencetak manusia, salah satunya adalah kreatif. Tapi di dalam pembelajaran tidak ada pembelajaran kreatif. Buktinya ada di RPP-nya itu tidak ada kata-kata yang sejenis atau sepadan dengan kreatif. Sudah jam berapa ya? Berarti kalau misalkan, maaf Pak, ini menyela, berarti dari beberapa hal yang kawan-kawan tadi sampaikan jawabannya, ini ada, saya coba ulang lagi. Atas ada Pak Helmi atau Bu Helmi ini, atas sama dengan bagian yang lebih tinggi, bawah adalah bagian yang lebih rendah. Ini berarti tidak selalu, karena kalau ini diibaratkan tadi dua buah panah ke kanan, sama-sama ke kanan, atas dan bawah, berarti tidak selalu juga bahwa itu bisa jadi tidak berlaku inverse, negasi, maaf, tidak selalu bersifat negasi. Terus di sini Pak Denny, atas adalah bagian yang lebih tinggi secara vertikal. Saya agak susah menerjemahkannya ini, Pak. Oke. Jadi bagian yang belum bisa. Terus di sini, kalau di sini dia tidak melihat arah, dia tidak, kalau disimbolkan dalam sebuah vektor ataupun dengan kalimat matematik, di sini hanya menceritakan tentang nilainya. Atas adalah nilai yang lebih besar dan bawah adalah nilai yang lebih kecil. Belum bisa. Oh, belum. Baik. Yang Pak Joko adalah atas adalah kedudukan yang lebih tinggi. Oke, sama dengan yang pertama. Sama dengan yang pertama. Jadi tidak selalu, karena intinya sebetulnya justru atas dan bawah itu intinya saling bernegasi ya Pak. Ya, oke, saling bernegasi. Berarti kayaknya belum deh Pak.
Kayaknya masih tersesat, Pak. Masih pada dilanjut saja dulu, Pak. Masih ini kayaknya frekuensinya sudah mulai match sih, Pak. Kayak saya kayaknya udah mulai masuk ke frekuensi ini sih, Pak. Tadi agak gelam-gelamnya saya agak-agak susah banget masih, Pak, mencernanya. Tapi ini kayaknya sudah mulai masuk frekuensinya deh, Pak. Masih Oke, jam oke. 8.06, Bapak. Jadi lebih kurang masih Oke, ada oke. 30 menit. Silahkan, Bapak. Boleh, boleh. Oke. Nah, saya begini ya. Saya akan mempertentangkan suatu dua pernyataan ya, dua pernyataan. Ketika misalnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak apa-apa, misalnya karena Muslim, kemudian saya mengambil beberapa pernyataan yang saya kira bisa diterima dengan yang lain dengan pernyataan itu. Dulu saya hapus. Nah, hapus ini modelnya model kecil jadi Nggak apa-apa kok, Pak. Tapi ini cukup interaktif, cukup bisa kami pahami kok, Pak. oke. Gini, ada di dalam suatu fenomena, misalnya Isra Mi'raj itu kan digambarkan Nabi Muhammad itu kan perjalanan menuju langit ketujuh, gitu ya. Misalnya langit ketujuh itu kita tidak bisa bayangkan itu ya, langit ketujuh itu kayak apa. Nah, kemudian di sisi lain itu Tuhan itu sangat dekat dan bahkan lebih dekat dengan urat nadi. Jadi pertama itu Tuhan itu langit tujuh. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu ke langit tujuh. Kedua ada pernyataan bahwa Tuhan itu dekat, bahkan dekat dengan urat nadi. Pertanyaannya adalah ngapain gitu ya? Capek-capek kemudian bilang itu. Padahal ini cuma dekat ke urat nadi. Bisa dipahami kalimat saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Kita jelaskan secara supaya ini tidak tersesat gitu ya. Ini sebenarnya bukan yang bertolak belakang atau saling menjatuhkan pernyataan-pernyataan ini. Kita bisa jelaskan secara matematik. Misal, kita menggunakan kuadran, ya, menggunakan kuadran. Nah, misalnya di garis, ya. Ini ada titik A, ini titik B, ini titik C. Oke. A tidak bisa melihat C karena ketutup oleh B. Ya. Setelah B, A ini melihat, setelah B itu petang, sudah tidak kelihatan. Oke. Kemudian saya tambahi ini, sampai sumbu. Di sini ada namanya ya titik, ini titik, jangan terlalu jauh ini ya. Nanti gambarnya ada cukup. Oke. Di sini. Oke. Jadi A ini tidak bisa melihat C karena ketutup B. Kesimpulannya C itu jauh. Sama dengan kita melihat atau berdiri di di tengah sawah atau apa gitu ya. Kan kemudian ada batas, setelah itu sudah tidak kelihatan dan itu dianggap jauh. Nah, kemudian di sini saya membuat titik CD. titik D. D ini ya jaraknya terhadap C lebih jauh dari A ke C. So, hanya didekatkan aja lah hanya ya. Lalu jauh juga. Hanya didekatkan. Inilah hanya. Nah kan A ke C ya jaraknya A ke C itu lebih kecil dari jaraknya D ke C. Atau ada yang menulis jarak gitu ya, jarak gitu. Nah, tapi D ini bisa melihat C. Bisa melihat C. Tetapi dia hanya melihat permukaannya saja.
karena ini di dimensi 2 permukaannya saja. Tetapi kalau saya tambahi lagi, misalnya ini saya ngambil DE, E lebih jauh ya, dari D terhadap C. Tetapi E itu bisa melihat rongga bentuk dari C itu. Oke ya. Nah, apa yang saya inginkan, saya maksud adalah kalau dimensi 2 itu bisa melihat dimensi 1. Dimensi 3 bisa melihat di dimensi 2. Dimensi 4 bisa melihat dimensi 3 dan seterusnya. Artinya, bagi R4 dimensi 3, jarak itu bukan lagi menjadi masalah untuk melihat siapa itu, apa itu. Makanya kan, kalau setan, genderuwo, tuyul, dan seterusnya itu kan dimensi di atas kita itu. Kita kan di dimensi 3. Dia bisa saja melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Oke. Oke. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Allah itu mana? Dimensinya apa? Jangankan melihat jauhnya. Alam darah, kemudian kemauan yang belum tercapai bisa dilihat. Kalau bisa ambil konsep ini. Artinya, pernyataan tadi, yang satu itu ketujuh, dan satunya adalah urat nadi. Ini bagi yang puasa, nggak ada persoalan. Ilustrasi yang lain. Misal, setiap pagi, ketika saya berangkat ke kampus, ada semut ikut saya, gitu ya. Ini semut satu. Ikut saya. Tidak sengaja dia ikut saya, kemudian dia ke kampus ya. Ikut saya ke kampus. Dan pulang lagi, gitu. Rumah. Ketemu teman-temannya yang dia bilang, wah, besar, ini ada kolamnya, dan seterusnya. Apa percaya yang temannya? Jaraknya kan jauh. Untuk berjalan ke sana saja memerlukan puluhan atau ratusan tahun misalnya. Itu belum diinjak orang, belum dikenain dan seterusnya. Semut gitu kan. Tapi kenapa bisa? Artinya apa? Ya pikirannya dia itu apa? Yang dia ikut itu pikiran orang lain, makhluk lain gitu. Misi lain gitu. Jadi tidak jadi persoalan jauh itu bagi dimensi yang lebih tinggi. Nah, kadang kan ada begini, di setiap hari itu ada yang meninggal dan itu ada dekat yang mencampur. Apa tak capek mundar mandir dan terusnya gitu kadang. Itu bagi dimensi yang tinggi itu tidak menjadi persoalan. Yang menurut kita menjadi masalah itu tidak persoalan. Nah, ini apa yang mungkin kalau ada siswa yang bertanya tentang hal ini capek-capek itu ada yang ini memang seolah-olah itu bertentangan, tapi bagaimana kita menjelaskan supaya mereka tidak tersesat di dalam memahami kedua pernyataan itu yang sebenarnya tidak bertentangan. Bisa dipahami ya? Halo. Baik, Bapak. Oke. Oke, gini lagi, saya bersingkat ke yang ini. Oke, yang saya mau coba yang bawah ini. Oke ya. Yang pemahaman konsep dan prosedur. Saya masih ke logika. Di logika itu banyak simbol-simbol. Ada implikasi, ada biimplikasi, ada disjungsi, ada konjungsi, dan seterusnya. Dan itu memudahkan kita untuk menyelesaikan persoalan ketika kita menggunakan simbol-simbol itu. Tapi juga kadang kita terjebak oleh simbol-simbol itu karena belum paham terhadap konsep-konsep yang ada di belahnya itu. Oke, misal ya, saya lebih suka dan dalam hidup saya mesti menggunakan ini, menggunakan maka
ki. Oke ya, jika P maka ki. Kalau P pasti ki. Ini disebut antecedent. Yang ini antecedent, penyebab. Antecedent. Ini adalah konsekuen. Konsekuen. Di dalam Anda melakukan sesuatu, tidak usah memikirkan ki. Yang harus Anda penuhi adalah P-nya. Jika kita mau ke Semarang, gitu ya, naik apa, gitu ya, penuhi saja naik apa, naik bus jurusan Semarang. Tidak usah dipikirkan nyampe atau tidak nyampe, itu pasti nyampe secara logika. Gitu ya. Jadi kalau kita mikirkan ki-nya, bisa-bisa kita pusing. Bisa-bisa kita juga tidak berangkat ke Semarang karena memikirkan ki-nya. Ini bukan urusan kita. Urusan kita adalah P. Nah, kita menjadi tersesat, menjadi stres, menjadi apa lagi namanya, karena kita juga memikirkan ki-nya. Seperti tadi saya katakan, kalau mau ke Semarang, ya numpak Semarang. Nyampe tidak nyampe, bukan urusan kita. Yang kita adalah P-nya. Karena kalau kita penuhi P, pasti nyampe. Itu kebenaran kebenaran manusianya. Nah, kalau ada kemudian ya mohon maaf kalau tabrakan atau macam-macam itu bukan urusan kita. Secara logika kalau kita P pasti Q, karena secara gambar adalah ini artinya semua P adalah Q. Oke. Nah, negasinya gimana? Negasinya gimana? Berarti ada sebagian P yang bukan Q. Yang bukan Q, betul. Oke. Jadi kalau yang ini P maka Q, ya maka Q. Kalau kita negasikan, ini yang dinegasikan adalah bukan P dan bukan, sorry. P dan bukan, ini ekivalen dengan P dan bukan Q. Iya. Gitu ya. Oke, P dan bukan Q. Betul? Betul, Pak. Nah, betul. P dan bukan Q. Nah ini harus dipahami karena nanti kalau ini keliru ya kita bisa tersesat. Yang kebanyakan orang stres itu adalah misalnya memikirkan Q-nya ini. Memikirkan Q-nya. Jadi kalau kita bukan urusan kita kan ya kita tidak mampu. Jadi Q itu bukan milik kita. Oke, ada P yang bukan Q, ada P yang bukan Q. Oke. Nah, kalau Anda mempunyai cita-citanya Q, ya, maka apa yang bisa Q, penuhi saja. Saya yakin pasti. Oke ya. Jadi ini setiap saya misalnya ya, misal kalau Anda pinginnya mobil, oke ya. Mungkin kalau anaknya masih satu, ya sepeda kan cukup. 2, sepeda kan cukup. Mungkin minimal 3. Coba aja. Bapak Ibu bonceng anaknya 3 dan istrinya 1 pakai naik sepeda. Nah kan sudah tidak. Jadi memikirkan ini syarat untuk memiliki ini apa? Misalnya syaratnya adalah keluarganya besar, maka besarkan aja keluarganya supaya ini bisa Nah, contoh sederhananya seperti itu. Jadi memang bahasa juga begitu. Bahasa, hati-hati dengan bahasa. Ini ada contoh. Yang paling enak adalah cerita suku saya sendiri, saya sebagian
ada suku Maduranya, jadi Oh, saya mau jadi pakai. campuran antara Madura dan Jawa ya Pak ya? Iya, banyak Maduranya. Nah, ini ada cerita ya, ada cerita apa supaya juga Anda tidak tersesat karena bahasa. Ada seorang dari Madura yang naik haji karena dia di kloter terakhir dan berangkatnya terburu-buru. Nah, kemudian membawa sarung itu terbatas, bawa sarung terbatas. Sehingga ketika dilokasi kemudian kekurangan sarung dan dia beli ke orang Arab. Ada tulisan gini, Dijamin dijamin tidak tidak luntur. dijamin tidak luntur. Oke. Oke, dijamin tidak luntur, ya, dijamin tidak luntur. Nah, orang Madura ini beli, kemudian dipakai, kemudian pakai uduk dan ya. Nah, ternyata luntur. Luntur, akhirnya orang kembali pada penjual itu. Dia marah-marah, gitu ya, marah-marah terhadap orang. Katanya tidak luntur, katanya tidak luntur. Apa kata orang yang penjualnya, orang Arab itu? Dia bilang, ya, nah, ente kan bacanya kan dari sini. Nah, anak dari sini. Nah, kalau dibaca dari sini, gimana? Luntur tidak dijamin. Nah, itu. Akhirnya kan, sebenarnya kan orang Arab itu yang benar juga kan. Oke. Nah, kalau kita kita tidak memahami apa bahasa di mana orang yang kita ajak komunikasi itu ya bisa-bisa bertengkar gitu. Bisa bertengkar karena memang tidak ada kesesuaian gitu. Dan itu hampir semua bahasa ada yang kayak gitu. Misalnya di Madura dengan di Jawa misalnya. Kalau ada orang Jawa tinggal di Madura kemudian kecopetan dan berteriak-teriak cekel itu kan dipegang ya Mas Sofit ya. Ya Mas Sofit ya. Cekel itu kan dipegang. Nah, kalau Madura kan di teke di anu dicekik gitu. Akhirnya kan mati nanti anu dari apa? Petnya gitu itu harus dipahami ya hidupnya di mana kita berpijak ya langit kita jauh Jangan, di situ. jadi jangan sampai tersesat pada bahasa ya Pak ya. Baik, baik. Itu Eh, memang banyak. baik. Oke, saya kira ini Kita masuk coba satu buka sesi termin tanya jawab mungkin Pak Mahfud. Kita coba ya. kawan-kawan yang ingin bertanya boleh raise hand atau tuliskan di kolom komentar, akan kami aktifkan mikrofonnya. Kita sudah sampai pada tadi beberapa hal, masih ada susunan premis, pemahaman konsep dan prosedur. Kita sudah sampai dengan tadi dijamin tidak luntur. Bisa juga kalau dari sisi negasinya luntur tidak dijamin. Itu nanti akan ada satu job baru tentunya ini. Karena suku Madura itu memang kental sekali dengan joke ya Pak. Banyak sekali anekdot ataupun joke-joke yang ada dari sana, cerita-cerita tentang Iya. apa namanya hal-hal yang kocak dari sana. Baik, Hmm. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya yang ada di sini, masih ada 49 partisipan. Disilakan kalau mungkin ada yang ingin bertanya kepada beliau pemateri pada sesi kali ini tentang uh, jangan sampai kita tersesat pada pemikiran. Iya. Jadi silakan, adakah yang ingin bertanya? Tidak harus bertanya, sebetulnya sharing juga boleh tentang apa namanya berpikir yang kadang-kadang memang tadi bahkan satu pertanyaan tentang atas dan bawah saja tadi saya lama sekali berpikir apa iya ya, kita kadang-kadang berpikir bahwa atas itu apa ya, karena kita tahu atas ya itu aja, cuman atas, bawah ya itu, Iya, iya. tapi mendefinisikannya bisa jadi menjadi sangat sangat ambigu, bisa jadi padahal jelas-jelas atas dan bawah pasti bernegasi. Baik, ada Bapak dan Ibu? Sambil sambil Silakan. menunggu yang lain saya juga cerita juga lagi Mas Sofit. Sambil Siap. menunggu. Ini ketika Pak Habibie itu jadi presiden, itu kan suatu saat kan mengadakan upacara di Madura lagi.
Baik, Pak. Baik. Eh, ada bendera yang harus diperbaikin dan harus naik gitu, harus naik untuk apa tiangnya itu harus diperbaikin dan diminta oleh Pak Habibie itu untuk mengukur tingginya. Apa kata orang Madura? Dia tidak mau, nanti saya jatuh gitu kan. Siapa yang mau bertanggung jawab dan seterusnya? Karena tidak mau, kemudian Pak Habibie yang apa namanya, yang mengukur, dirobohkan oleh Pak Habibie itu kemudian diukur. Apa kata orang yang tadi disuruh? Pak itu kan bukan tinggi, itu kan panjang. Oke. Ini kan jadi persoalan juga. Tinggi itu yang vertikal itu sudah menjadi berubah ketika dirobohkan menjadi horizontal. Baik. Padahal itu sama gitu. Nah ini yang salah itu siapa yang mendefinisikan tinggi itu menjulang ke atas itu. Baik. Nah ini kesalahan-kesalahan yang sudah umum gitu dan itu dianggap sudah benar gitu. Oke. Oh, itu tadi kenapa saya jadi terpikir Pak, itu pada saat ini jadi curhat malah saya Pak. Pada saat apa namanya? Anak seorang bayi lahir itu kan tidak tertulis tinggi badan tapi panjang ya Pak. Tapi ketika dia sudah bisa berdiri dan berjalan menjadi tinggi badan. Jadi itu. Jadi pada saat bayi memang tulisannya memang berapa berat badan dan tidak tinggi badan tapi panjangnya karena memang si anak itu posisinya berarti belum bisa berdiri, betul Pak. Jadi akan nyambung dengan konsep tadi bahwa ada satu tiang yang tinggi begitu dirobohkan menjadi panjang, betul Pak. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan nih Pak dari ini namanya masih nama Asus ini. Saya dapat pertanyaan dari siswa saya. 0 itu jangan genap. Apa bukan ya Bu? Saya nggak pernah pikir selama ini, tapi saya jadi nggak bisa jawab. Bisakah Bapak bantu jawab ini? Baik, kayaknya saya nyalakan saja mikrofonnya biar kebetulan kayaknya si Bapak atau si Ibu ini belum. Silakan bisa menyalakan mikrofonnya yang menggunakan akun Asus. Bisa bertanya langsung kepada beliau. Silakan. Bapak atau Ibu karena menggunakan akun Asus. Oke. Silakan, sudah kami kirimkan untuk bisa meng-unmute. Cek. Bukan namanya dari daerah mana? Oh, ibu ini ternyata ibu. Baik. Ibu bisa langsung di-unmute sendiri, Ibu. Dengan Ibu siapa? Belum di itu, Bu. Belum di unmute. Udah. Request to unmute, silakan. Ayo di-unmute sendiri bisa, Ibu. Silakan. Itu posisi mikrofon masih mute tuh, masih ada kuncinya tuh. Belum, Ibu. Oh, nggak bisa ya, Bu? Padahal asik nih kalau ngobrol dengan Pak Mahfud nih pastinya. Sudah saya request unmute. Oke, saya klik sekali lagi deh, Bu. Ibu klik habis ini langsung unmute. Oke, yang bisa mengunmute hanya Ibu. Saya hanya minta request saja. Belum? Oke, sip. Alhamdulillah. Silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suaranya. Ini nggak pernah berpikir bahwa 0 itu bilang kenapa bukan ya? Gitu. Mohon pencerahannya Pak Mahmud atau siapa yang ya. Terima kasih Pak. Oke. Siapa ini tadi Ibu? Ibu Heri Pak, Ibu Heri dari Lampung. Oh, Ibu Heri dari Lampung, Pak Mahfud ya. Kita sudah seberang pulau ini Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah bisa berkenalan dengan Bu Heri ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ini Bu ya di satu acara tertentu, misalnya apa begitu. Oke Bu, bilangan 0 itu kan bilangan yang terakhir baru ditemukan. Bilangan 0 ini memang istimewa Bu ya.
misalnya Ibu menghitung membuat laporan keuangan, misalnya nolnya kurang satu, itu berbahaya. Jadi Bahaya itu, Pak. bahaya. Misalnya 10 juta, nolnya hilang satu, itu tinggal berapa itu? tinggal tinggal Karena 1 Pak juta. carinya. Nah, jadi nol itu bisa bernilai apa saja. Dan ini juga akan mempengaruhi, misalnya kalau menjadi pembagi dia itu. Menjadi pembagi atau menjadi bagi itu sudah berbeda-beda juga ini. Memang nol ini bikin masalah ini, Bu. Nol ini termasuk pertanyaan itu. Iya, termasuk pertanyaan ini, Pak. Bikin masalah nih, Pak. Bikin masalah. Nah, kita cari definisi tadi bilangan apa, Bu? Tadi? Genap. Bilangan, Iya, bilangan genap. Genap ya, bilangan genap. Nah, kalau ditanya genap atau bukan, maka kita cari definisi tentang bilangan genap. Bilangan genap itu salah satu definisinya kan habis dibagi berapa? Iya, betul. Dibagi dua. Ya. Nah, sekarang apa istilah habis? Habis itu tanpa sisa. Tidak bersisa. Oke. Tidak bersisa. Nah, kalau menggunakan definisi itu, nol itu dibagi habis tidak bersisa atau masih bersisa. Gitu. Nggak bisa jawab saya. Habis nggak bersisa. Ada lagi begini, Bu. Nol itu negatif atau positif? Ini agak lebih berat lagi ini. Nah, akhirnya orang mengatakan non negatif, non positif. Jadi ketika bilang non positif, nol masuk. Non negatif, nol masuk. Jadi memang nol ini karena dia posisinya kan di tengah, Bu ya. Center, makanya, ya. Makanya nanti Ibu kalau membuat angket, pilihannya jangan ada yang ragu-ragu. Setuju, ragu-ragu, tidak ada gitu tuh. Ragu-ragu itu dihilangkan. Itu, Pak. Iya, ragu-ragu itu dihilangkan. Jadi jawaban pasti ini. Ya memang itu kan kita buat sendiri, Bu ya. Kemudian kita pusing-pusing. Nah, sama dengan begini, Bu. Kan di antara dua titik ya, kalau kita membuat satu garis hanya ada satu titik tengah. Itu kalau kita bicara di geometri Euclid. Tapi kalau non Euclid tidak hanya satu. Tidak hanya satu, lebih dari satu. Nah, ini yang digunakan, mohon maaf, ini digunakan oleh para mohon maaf, bencong. Jadi bencong itu punya dalil, Bu. Dalilnya adalah di dua titik kalau dihubungkan menjadi hanya ada satu titik tengah. Kalau laki-laki dan perempuan dihubungkan, maka ada satu titik tengah yaitu bencong itu. Kata bencong begitu, Bu. Ya. Nah, ini lagi saya ilustrasikan. Siang malam, kenapa tidak siang sore, Bu? Pagi apa, Bu? Sore ya. Pagi sore ya. Pagi sore. Nah, tidak ada pagi siang kan? Nah, ini juga menyatakan bahwa jika ada dua titik yang berjarak, kemudian dia dihubungkan, maka itu hanya ada satu titik saja. Dan itu bahasan dari geometri Euclid. Nanti kalau Ibu pelajari geometri Euclid itu tentang dalil-dalil yang saya sebut tadi. Tapi kalau non Euclid tidak hanya satu. Karena dari satu titik ke titik yang lain, dari dua titik tadi dibuat garis, itu tidak hanya satu garis. Misalnya saya di Malang, Ibu di Lampung, itu kan banyak garis yang bisa dibuat. Kalau mau satu garis ya nembus bumi, jadi orang-orang dan seterusnya itu. Itu non-Euclid. Gitu, Bu ya. Jadi gunakan definisi yang bisa mereka pahami. Dari definisi itulah kita gunakan untuk menjelaskan, membuktikan bahwa pernyataan itu seperti yang ya kita inginkan untuk menjelaskan. Yang seperti nol tadi itu genap atau ganjil, ya kita menggunakan definisi bahwa bilangan genap itu adalah habis dibagi dua dan tanpa sisa.
Nah, 0, ya kan berapa? 0 dibagi 2 berapa, Bu? 0, Nggak Bu, ya? tahu saya, Pak. 0. 0 dibagi 2 ya 0. Kalau 2 dibagi 0 itu nggak ada jawab tuh itu. Gitu ya. Baik, Yang Bu. jawabnya banyak. Iya, Oke. gimana Bu Heri? Iya, jadi 0 dibagi 2 kan 0. Betul. Ya, nggak Ya, ada sisa. nggak ada sisa. Nggak ada Artinya sisa. dia genap. Kan definisi Nah. dari genap itu habis Iya, dibagi iya. 2. Kalau 0 dibagi 3, misalnya. 0 dibagi 0 dibagi 3. dibagi 3. Ya, ya 0. Kita menggunakan definisi tadi. Jadi gini, kalau mau menjawab, kita harus menggunakan definisi yang sudah diakui kebenarannya. Sudah diakui ya, betul. Ya, diterapkan di situ. Karena kan Ya. memang kadang kan gini ya, apa namanya? Jawaban itu kan tidak satu ya. Bisa juga lebih. Ya, ada dasarnya kita menjawab itu gitu ya. Iya. Tuh. Ya, oke. Tapi sudah bagus itu kalau ada siswa yang tanya begitu. Bisa memusingkan orang itu kan sudah bagus. Iya, saya sempat pusing. Baru kemarin Pak, baru ya kemarin siang dia tanya itu, dan kebetulan ini jadi saya ikutan ini, ya udah saya tanya sekalian, saya juga penasaran soalnya kan. Terima kasih banyak Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Heri dan Pak Mahfud. Saya lanjutkan lagi untuk yang ke penanya selanjutnya. Saya ada Bapak atau Ibu ini, ada dengan akun Lucy. Silahkan bisa di-unmute mikrofonnya. Silakan. Sudah. Oh, Bapak, ya silakan Pak Lucy. Silakan. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Jadi saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu kayaknya satu aja sih. Pertama itu, apakah memang miskonsepsi dengan mathematical fallacy itu berkaitan apa enggak ya? Soalnya kayak miskonsepsi sama sesat itu kan kayak mirip-mirip gitu. Apalagi sudah kayak mendarah daging dari, mungkin apakah kitanya karena sumber bacaannya kurang atau bagaimana, atau memang saya misalkan ukuran sudut dengan besar sudut itu kan kadang membingungkan. Oh, kalau ada besar sudut berarti ada kecil sudut gitu kan. Nah, itu bagaimana ya Pak kiranya? Baik, Pak. Oke. Pak Lucy atau memang namanya ini apa namanya? Iya. Pak Lucy ya. Oke, Pak. Iya, betul Pak Lucy. Ketika seorang anak kecil bisa menyebut warna, Pak ya, misalnya merah, putih dan seterusnya, dan itu tidak sesuai, misalnya yang kita pegang adalah putih, dia bilang merah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita jawab? Ya benar. Jangan kita salahkan. Kalau kita salahkan, dia tidak akan mengucap lagi. Nah, artinya tujuan kita itu ketika itu adalah bagaimana dia ungkap apa yang ada di pikiran dia, walaupun direlasikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena tujuannya adalah supaya dia bisa mengungkap tadi. Ya. Nah, nanti lambat laun dia akan benar sendiri. Misalnya kita tes lagi gitu ya, anak itu sudah menjadi besar, kemudian kita tes, pegang lagi yang putih ini apa? Misalnya dia bilang putih, enggak, merah itu. Tapi kalau dia sudah ngotot, kemudian mau nangis-nangis misalnya, ya sudah benar konsepnya. Intinya apa? Menurut saya di awal-awal boleh kita menyampaikan konsep-konsep yang salah tadi itu. Karena tujuannya supaya dia itu banyak informasi, banyak kata-kata yang ada di kepalanya itu untuk berani disampaikan. Kalau keberanian itu kemudian diikat, artinya dia tidak berani. Jangankan bicara, jangankan berdebat, bicara aja sudah dia tidak mau gitu. Dan ini berbahaya menurut saya.
suatu saat akan benar. Nah, sama dengan tadi Bapak. Jadi kalau di the ekonomi itu biasanya mendefinisikan garis itu dia seenaknya sendiri aja. Garis adalah kumpulan titik-titik gitu kan salah gitu. Tapi bagi mereka supaya apa yang digambarkan gitu loh Pak. Dia bisa menggambarkan walaupun secara kalimatnya ya salah gitu. Daripada dia memikirkan yang lain. Gini aja. Pak Lucy, misalnya kalau saya bicara tentang polisi, apa yang ada di benak Bapak? Takut ditilang, Pak. Nah, itu kan, ya kan? Kalau saya bicara rumah sakit, apa yang ada di benak Bapak? Kayaknya orang yang sedih, berduka. Oke. Bawa obat dan seterusnya. Ya. Iya, Itu obat dan yang seterusnya. menurut saya pengkultusan dan tidak boleh selain itu gitu. Apa namanya? Ya kalau polisi sukanya nilang, kan tidak ada di jalan kemudian macam cepat-cepat gitu. Kan tidak ada yang monggo pelan-pelan dan nun sewu kan tidak ada. Kan tidak ada juga rumah sakit yang bau soto, bau rawon, kan tidak ada. Di rumah sakit kayak gitu. Termasuk Bapak itu kalau saya bilang tuyul, apa yang Bapak kan ya gundul itu kan kecil. Padahal sekarang sudah tidak gundul lagi, sudah gondrong. Dulu yang gundurwo, yang gondrong, sekarang sudah botak. Kan bisa saja begitu gitu. Itu supaya apa? Supaya pikiran kita itu fokus pada salah satu itu. Makanya supaya kita fokus itu biasanya kita gambarkan 2, 3. Tuh. Kalau kita tidak kenal dengan lambang-lambang itu, pikiran kita kemana-mana. Misalnya Pak Lucy tidak pernah ketemu dengan saya, disebut nama saya, maka pikirannya kemana-mana, mencari yang Bapak mau mengkorelasikan suatu nama ke wajah seseorang kan gitu. Nah dulu zaman-zaman jahiliyah itu membuat patung. Itu sebenarnya tujuannya supaya fokus. Tetapi menjadi salah adalah ketika sifat-sifat Tuhan itu diletakkan pada patung-patung itu. Sama dengan 2 itu lambang, itu bukan apa. Jadi sifat-sifat 2 itu tidak melekat pada lambang itu. Dan dia akan salah seperti itu. Nah, makanya ketika kita sudah lepas, ini Bapak ngajar di mana, Pak? Ngajar di SMP Negeri 12 Bogor. Oke, berarti itu yang ngajari awalannya belum diperbaiki itu ngajar di SD-nya itu, Pak. Itu warisan dari SD-nya supaya karena kan gini, tingkatan kognitif itu kan dari konkret dan seterusnya gitu Pak ya, dan itu tidak bisa ketika dia masa-masa konkret kemudian ke abstrak. Aljabar itu nanti gitu. Nah kalau itu dipaksa seperti sekarang Pak ya, sekarang itu kan materinya itu kan materi SMA dikasihkan SMP dikasihkan SD dan seterusnya. Bahkan TK itu yang seharusnya dia banyak bermain itu diberi kalian, diberi penjumlahan, itu nggak benar gitu. Sehingga beban otaknya itu menjadi berat dan umurnya pendek-pendek Pak dibanding orang dulu-dulu gitu. Nah kalau orang dulu kan sekolahnya kan jam 7 jalan, jam 12 sudah di jalan gitu. Nah, sekarang sebelum jam 7 sudah di sekolah, maghrib masih ada di sekolah. Jadi memang sangat berat dan apalagi guru itu selain harus menghabiskan materi juga memperbaiki konsep-konsep yang salah di bawahnya. Nah, kalau Bapak memaksa seseorang tadi mengikuti definisi yang benar, mereka malah menjadi pusing, nanti malah salah gitu. Jadi memberikan pembelajaran pada siswa itu dilihat siapa dia, gitu ya, kemampuannya sebagaimana, jangan kemudian menyamakan dengan lain. Kalau hanya di levelnya 3, ya sudahlah di 3 saja gitu. Jangan dinaikkan ke level 5. Nanti meretelin nanya orang. Jadi mungkin mau menjawabnya itu baik lihat per kasusnya. Kalau dia tidak mampu dinaikkan dan itu jangan dia dipaksa gitu. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih. Siap, aman Pak Lucy ya? Baik, aman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, ada satu penanya lagi.
Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan dari Bu Chandra. Ini dari Fak-Fak, Ibu Bapak, dari jauh banget ini Pak. Wih, Di sana itu keren. sekarang sudah hampir jam 11 berarti. Ini jam sekarang kan jam 9 kurang 15, berarti di sana jam 11 kurang 15. Karena Oke. di WIT. Kita di WIB, beliaunya di WIT. Silakan kepada Bu Chandra. Bu Chandra, monitor, cek. Karena pertanyaannya panjang Pak. Ini kalau saya bacakan nanti Oke, bisa silakan. mungkin bisa sampai ini, bisa sampai apa namanya panjang. Bu Chandra cek. Bu Chandra. Oke, kalau Bu Chandra masih terkendala, saya coba bacakan. Izin bertanya Pak Mahfud, dalam logika klasik, nilai kebenaran adalah 0 atau 1. Seiring waktu berkembang lagi kan logika fazi atau logika kabur, di mana nilai kebenarannya adalah antara 0 dan 1. Kalau di logika matematika kita kan dan, atau, jika, maka, jika, dan hanya jika. Itu kan hanya operasi di logika, dan itu selalu nilai kebenarannya salah berarti 0, benar berarti 1. Terkait dengan pengetahuan tentang kesesatan berpikir, apakah logika klasik itu jadi sesat saat logika kabur setelah ditemukan? Itu Pak. Oke. Ini juga berat juga ini pertanyaannya ini. Karena juga menyertakan perkembangan logika. Perkembangan logika itu sangat erat dengan perkembangan pemikiran si manusianya, ya. Jadi kalau sekarang sudah tentu itu lebih tinggi dari yang dulu-dulu. Kalau dulu mungkin hanya membutuhkan benar atau salah. Tapi sekarang itu tidak benar. Jadi harus dibedakan yang salah. Ada salah sebagian atau salah bagian besar atau salah sedikit dan seterusnya, itu harus dibedakan. Artinya mengakui, memberikan penghormatan bagi mereka yang melakukan itu. Tidak bisa 0 itu diberikan pada yang sama sekali tidak mengerjakan, disamakan dengan yang mengerjakan salah. Tentu saja kita harus memberikan hadiah lah bagi yang melakukan jawab yang walaupun itu salah, dan itu harus beda. Itu tidak hanya melihat hasil, ya, hati-hati di matematik, jangan hanya melihat hasil, tapi proses itu menjadi penting. Nah, kalau katanya sampai sekarang kan tidak ada proses yang mengkhianati hasil, ya. Jadi kalaupun hasilnya salah, tapi prosesnya benar, kalau saya yang mengoreksi, saya benarkan. Ya. Jadi misalkan anak itu sudah memegang alat yang benar, kemudian menggunakan secara benar, pasti hasilnya benar. Seperti tadi saya katakan, P maka Q, kalau kita sudah memenuhi P, itu pasti Q. Nah, kalau tidak Q, itu mesti ada faktor lain. Faktor yang misalnya kalau mengerjakan soal kurang waktunya, atau kemudian ini. Menurut saya ya, tes itu sebenarnya tidak ada yang tidak bisa. Cuma waktunya yang sempit gitu. Coba ada tes ya, waktunya 2 tahun, itu mesti benar semua. Ini berurusan dengan sempitnya ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ada konteks ya atau pernyataan, kita kembalikan pada kondisi yang sebenarnya. Kita harus melihat pertimbangan apa yang berlaku ketika kita meletakkan pernyataan tadi itu. Nah, dilihat dari zamannya saja sudah tidak benar. Misalnya kurikulum yang sekarang itu diberikan pada tahun 75 atau akan datang, itu sudah tidak bisa. Jangan membandingkan sesuatu itu yang berbeda zaman. Misalkan kita tidak bisa membandingkan Pak Karno itu dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi dengan misalnya PSBY, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Kenapa tidak boleh dibandingkan? Karena zamannya berbeda gitu. Dan tidak bisa dibandingkan. Orang-orang itu adalah orang-orang pilihan pada zamannya. Sama juga kita tidak boleh membanding kurikulum
yang 2004, kemudian KBK, kemudian KTSP, kemudian K13 itu tidak bisa dibandingkan karena zamannya sudah berbeda. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Mas Mufid karena ya memang berbeda gitu. Nah, zamannya berbeda ya Pak, betul ya Pak? zamannya berbeda gitu. Jadi memang makanya kalau berbeda kita tidak bisa menggunakan kurikulum negara lain, ya. Jangan pernah menggunakan kurikulum lain karena filosofi orang itu berbeda, makanannya juga beda. Kita makan marning, makan kacang itu kan makan saja berpikir dibanding dengan orang yang makan, kalau orang luar negeri itu tidak berpikir dia, itu karena kan lembut-lembut semua. Nah, kita ini berbeda dengan misalnya Finlandia, berbeda dengan Hungaria, berbeda. Buatlah kurikulum sendiri gitu, jangan gunakan kurikulum lain. Tidak bisa kita menjadi orang lain, yang menjadi orang lain tidak bisa. Jadilah diri sendiri. Karena tadi bisa jadi kebenaran yang secara umum tidak selalu berlaku benar di kita, itu mungkin ya Pak? Tidak selalu kebenaran secara umum tadi, misalkan bisa jadi implementasi atau mungkin orang menganggap bahwa pendidikan yang ada di Finlandia pendidikan yang terbaik, tapi tidak selalu bisa diimplementasikan secara utuh di negeri kita. Mungkin seperti itu salah satunya ya Pak. Okay. Jadi misalnya begini, apa yang saya lakukan di keluarga saya itu belum tentu bisa dilakukan di keluarganya Mas Mufid. Walaupun keluarga saya yang saya gunakan adalah baik-baik, kan gitu kan. Kalau itu pun bisa dilakukan, berarti merubah keluarganya Mas Mufid seperti keluarga saya. Dan itu tidak boleh. Karena masing-masing orang itu memang diciptakan berbeda-beda. Sama dengan yang tadi, logika klasik dengan logika kemudian logika kabur, logika fusi dan seterusnya. Zamannya berbeda. Kenapa yang dulu hanya 0 dan 1 gitu ya? 0 dan 1 ya karena kemampuan berpikirnya ya gitu. Dia hanya melihat benar atau salah gitu. Kalau tidak benar ya salah, yang kriterianya jelas itu. Kalau itu terlalu ekstrim, terlalu kutub ke kutub gitu ya, menilai seseorang. Okay. Dan tidak memberikan keberbedaan di aspek mana orang itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi bukan berarti logika Fazzi itu menjadi menyalahkan logika yang lama ya Pak, tidak ya Pak? Jadi karena dasarnya yang sekarang itu kan yang dulu. Karena ada pengembangan gitu. Baik. Jadi kalau misalkan Ibu Chandra juga tambahan mengapa di jenjang SMA materi logika matematika sudah diberikan lagi, padahal logika Fazzi sangat penting, bahkan sudah digunakan dalam teknologi terapan. Kalau memang di SMA saya kurang tahu, kebetulan kami di SMK Bapak. Dasar berpikir matematis orang teknik, karena kebetulan kami di SMK teknik, bahkan kami punya salah satu jurusan namanya mekatronika, menghubungkan antara mekanik dengan elektronik. Di situ hampir semua robotik. Robotik itu kan Fazzi semua Pak. Logikanya logika Fazzi semua. Jadi kalau di SMK memang masih sangat kental bahwa dasar dari berpikir logis matematika menjadi dasarnya sebuah pola pikir robot, kalau mungkin saya sampaikan. Kalau di SMA memang tadi cerita Bu Chandra, di SMA sudah ditiadakan di kurikulum SMA. Kalau di SMK masih sangat kental, bahkan kalau saya sering ditanya oleh anak-anak, ya tak sama, mereka bertanya bahwa seringkali anak-anak masih belum bisa melogikakan yang jika dan hanya jika Pak. Seringkali memang, karena seringkali saya sendiri terkotak-kotakan harus berlogika dengan logika umum. Padahal matematik sendiri kan logikanya dia logika sendiri. Maksudnya premis dan premis tidak harus jika maka, maksudnya. Kalau di bahasa Indonesia kan jika saya makan maka saya kenyang. Padahal kalau jika saya makan kan sebetulnya bukan sebuah premis kebenaran. Saya makan itu kan bukan benar atau salah. Nah, anak-anak seringkali terjebak dengan itu, bahkan saya seringkali juga ke arah sana. Jika hari hujan, bahkan di hampir semua buku, di textbook, di SMK, pasti contohnya itu. Jika hari hujan, maka jalan basah. Padahal hari hujan itu kan bukan, kita tidak bisa menentukan bahwa hari hujan itu benar apa salah. Karena itu masih kalimat, bisa jadi kalimat terbuka. Jadi
yang ditanyakan tadi oleh Bu Chandra, bahkan menambahkan lagi, saya pernah membaca satu buku teks asing, definisi dari bilangan genap adalah N sama dengan 2K, dengan K adalah bilangan bulat. Jadi 0, min 2, min 4 juga bilangan genap. Itu Pak, ini juga sudah puzzle lagi ini Pak, karena di logika apa di sebuah buku teks asing yang Bu Chandra baca bahwa definisi bilangan genap adalah N sama dengan 2K. Padahal kalau K-nya negatif berarti bisa jadi mengandung unsur negatif. Negatif berarti negatif 2 genap dong. Itu Anda analogi. Ya. Memang apa namanya, genap itu tidak selalu positif ya, juga ada negatif. Yang penting kita menempatkan definisi itu, kita terapkan ke situ. Kalau memenuhi ya sudah itu disimpulkan ke situ. Jadi ya tetap saja itu masih terbuka ya jawabannya atas perkembangan ini, karena kalau dulu memang jawabannya hanya satu, kemudian itu kan berkembang menjadi lebih dari satu, dan itu sangat memungkinkan karena ada unsur kreativitas yang ada di akal kita gitu. Makanya menurut saya semakin lama disiplin semakin lagi bisa kotak-kotak, karena hampir semua bersinggungan dan hampir semua menjadi penting di situ. Akhirnya ya sama dengan baju lah ya, menurut saya dulu kan baju itu sangat khas, kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini, terus begini kayak gitu kan. Nah, sekarang sudah tidak ada batasan-batasan itu ya. Ini semakin lama memang semakin spesifik, sebenarnya semakin spesifik, dan tampilannya ya tidak keciri khasan itu, karena orang itu biasanya mengambil yang di satu jalan, kemudian ada yang jelek itu ditutup oleh yang baik, sehingga menjadi kabur lagi gitu. Oke, baik. Berarti memang ya tadi ya Pak, matematika sebagai fondasi dasar mungkin ya Pak, sebagai fondasi dasar yang akan berkembang, bukan lagi perkembangan itu menyalahkan matematik secara awal tadi sebagai fondasinya Pak, tetap itu bertumbuh dari awal tadi, jadi tidak terus menyalahkan apa yang sudah ada di matematik itu sendiri ya Pak. Oke. Tapi ada yang gini lagi ya, kalau sudah ke kehidupan sudah susah, misalnya baik, silakan Pak. 1 tambah 1 misalnya ya, itu kan hanya ada 2. Tapi kalau itu sudah diterapkan pada misalnya ada ayam jantan, ada ayam betina, kalau ditambahkan akhirnya tidak lagi 1 tambah 1 menjadi 2, itu kan banyak gitu. Nah ini persoalan-persoalan yang juga harus dipahamkan, karena semesta pembicaraan itu menjadi penting di sini. Menjadi penting yang harus ditetapkan dulu gitu. Misalnya kan gini ya, E kuadrat plus 1 sama dengan 0. Itu kalau semesta pembicaraannya tidak ditetapkan dulu, bisa-bisa jawabannya banyak. Nah, ini kan menjadi sesat lagi kita itu dalam memahami itu, karena bernilai banyak tadi itu. Ini pengembangan memang matematik perkembangannya agak lambat dibanding dengan aplikasinya. Tapi menurut saya lebih bagus lah kalau sekarang itu dibanding yang dulu-dulu. Karena dulu cara menyelesaikan cuma 1, sekarang sudah banyak dan banyak aplikasi. Kan. Itu unmute. Maaf Bapak. Baik, saya ngomong sendiri malah tadi. Lebih kurang kita 1 menit lagi Bapak, mungkin tinggal di kesimpulan sama closing statement dari Bapak. Monggo, silahkan Bapak, berkaitan dengan apa yang kita pelajari bersama hari ini. Oke, terima kasih Pak Fit. Jadi apa yang kita pelajari sebenarnya kan ketidaktahuan kita ya, untuk berjaga-jaga supaya kita tidak tersesat. Dan untuk supaya tidak tersesat, itu kita harus banyak berdiskusi, banyak bertemu dengan orang, saling melengkapi, supaya kita bisa satu dengan lain bisa mengingatkan, paling tidak dengan ilmu yang sudah kita sampaikan. Bukan berarti kita yang mempelajari logika itu tidak tersesat, itu mesti ada kecenderungan juga bisa tersesat. Makanya kan hati-hati, lebih waspada, supaya kita tidak terjebak pada pikiran-pikiran sesat.
Saya kira itu Bapak Mufid. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Mahfud Effendi yang sudah menyampaikan tentang tema hari ini, yaitu tentang kesesatan berpikir matematika. Ada beberapa poin yang tadi saya cuma coba catat bahwa jangan sampai kita tersesat dengan pernyataan dan argumen. Bisa jadi itu deduktif, bisa juga induktif. Jangan sampai kita juga belum cukup data terus memberikan statement bahwa itu benar atau salah. Karena bisa jadi yang berlaku umum, kebenaran yang berlaku umum tidak selalu benar juga. Terus ada jangan sampai juga tentang kita terpengaruh oleh kekuasaan dan perasaan, susunan premis, bahasa dan relevansi, sampai dengan pemahaman konsep dan prosedur. Itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Pak Dr. Mahfud, untuk pertanyaan untuk kawan-kawan peserta adakah? Atau boleh diganti, tadi ada 2 penanya, bolehkah 2 penanya tadi menjadi pemenang? Oke, ya haruslah itu harus sebagai bentuk penghargaan ya? Diizinkan? Baik. Oh, boleh. Baik, terima kasih. Kalau memang diizinkan berarti saya mohon izin kepada Bapak Lucy dan siapa tadi ya, Ibu Heri bisa mengisikan data diri yang ada. Kami akan kirimkan di kolom chat. Saya saya kirimkan ke Pak Lucy sebentar. Pak Lucy bisa diisikan, segera kirimkan ke kami. Terus satu lagi tadi menggunakan akun Asus. Baik, Ibu Heri sudah saya kirimi Japri, silahkan data diri bisa diisikan. Tidak ada Pak, tidak apa-apa ya Bapak. Jadi kami berikan 2 untuk yang tadi yang dari Fak-Fak dari Papua, kebetulan itu salah satu tim kami juga Pak. Jadi tim kami. Pertanyaannya susah juga dia. Oh, pertanyaannya susah, baik Pak. Jadi tim kami ada 3 orang, saya yang dari Semarang, terus ada Pak Harudin, terus ada satu lagi Bu Chandra dan kawan-kawan yang dari Casio. Baik, terima kasih Pak Dr. Mahfud Effendi atas segala pencerahan yang diberikan kepada kami untuk sesi kali ini. Sungguh luar biasa, banyak hal yang membuka wawasan bagi saya terutama secara pribadi, dan saya yakin kepada teman-teman yang lain juga, tentang kesesatan berpikir matematika. Banyak kesimpulan, banyak hal baru yang membuat saya menjadi lebih perangah tadi. Oh, ternyata iya ya, saya membedakan atas dan bawah aja tadi saya bingung. Itu apa, bawah apa. Jadi terima kasih. Di sini juga ada Bu Pinta sudah menyampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Mahfud Effendi. Ini Bu Pinta kebetulan menggunakan gawai, menggunakan device mobile, jadi mungkin belum sedang ada kegiatan yang lain, jadi tidak stay. Beliau sudah menyampaikan terima kasih kepada Dr. Mahfud Effendi. Matur sembah nuwun. Semoga kita senantiasa disehatkan. Semoga kita selalu dalam keberkahan. Matur sembah nuwun. Dr. Effendi, terima kasih. Baik. Sama-sama, salam sehat selalu Bapak. Semoga kita bisa dipertemukan lagi nanti di sesi-sesi selanjutnya. Matur sembah nuwun atas semuanya. Baik. Selanjutnya dari Pak Arfan Syah, adakah sudah hadir Pak Arfan? Sebentar, Pak Arfan, izin saya jadikan presenter sebentar. Oke. Cek Pak Arfan. Ya, silakan Pak Arfan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu, khususnya buat Bapak Dr. Muhammad Effendi. Terima kasih Pak paparannya, menarik sekali Pak. Saya jadi melek Pak mata. Terima kasih waktu juga buat Pak Mufid untuk kesempatan ini saya menyampaikan. Saya perkenalkan, saya Arfan dari PT, mewakili dari PT